Halo Sobat Apple School, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, pada materi TKD BUMN kali ini, kita akan membahas mengenai topik verbal legal reasoning. Nah, biar gak berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Oke, jadi yang pertama kita akan masuk ke definisi atau pengantar dari materi verbal legal reasoning. Jadi, apa sih materi verbal legal reasoning itu? Jadi, untuk verbal legal reasoning atau penalaran logis verbal itu merupakan suatu kemampuan untuk memahami dan menganalisis argumen serta verbal dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan logis. Jadi, nanti itu bakal disediain kayak narasi panjang dan biasanya nanti kita harus menyimpulkan apakah statement yang ada di soal itu merupakan statement yang sesuai dengan statement yang ada di narasi atau enggak, kayak gitu. Jadi kita disuruh mengambil kesimpulan logis dari narasi yang sudah disediakan di soal. Nah, jadi pada umumnya pada submateri tes ini atau submateri verbal legal reasoning ini akan diberikan 5 informasi dalam bentuk skenario. Nah, setiap konten itu akan disertai dengan 5 pertanyaan dengan jawaban yang berasal dari informasi yang diberikan. Jadi nanti untuk setiap satu narasi itu digunakan untuk menjawab 5 pertanyaan. Jadi biasanya nanti 5 pertanyaan setelah narasi itu akan sangat berkaitan dengan narasi yang telah disediakan pada soal tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian gimana sih gambaran atau ilustrasi mengenai narasinya itu gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa ilustrasi. Jadi nanti untuk teks yang disediakan di soal itu biasanya berupa skenario. Nanti di setiap skenario itu ada suatu kondisi, misal kondisinya A, kondisi B, kondisi C, kondisi D, kondisi E, dan seterusnya. Nah, kemudian dari kondisi-kondisi ini, Sobat Apel sekalian, itu biasanya di soalnya itu akan disediakan suatu statement, dan statement itu tuh kayak berupa kesimpulan kayak gitu. Nah, nanti Sobat Apel bisa menentukan apakah kesimpulan yang ada di soal itu udah sesuai dengan statement-statement yang ada di skenario atau tidak gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi, berdasarkan skenario yang disediakan, terdapat 5 pertanyaan yang didasarkan pada skenario tersebut. Nah, oleh karena itu, pada tes ini itu membutuhkan kemampuan untuk memahami kata-kata dan struktur kalimat, serta kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan logis antara konsep dan ide-ide yang disajikan. Jadi memahami struktur kalimat di sini kita juga harus tahu nih, kira-kira kalau kata atau dan bedanya apa ya? Terus kita juga harus jeli kira-kira ada informasi apa yang tersimpan di dalam suatu statement kayak gitu. Jadi emang pada materi ini ketelitian dan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan logis serta memahami kata-kata emang sangat diperlukan banget. Oke, kalau tadi Sobat Apta masih kayak sedikit ngawang-ngawang nih terkait ilustrasi yang udah disampaikan pada uh, bagian sebelumnya, di sini akan diperjelas lagi nih kira-kira gimana sih gambaran soal mengenai submateri verbal logical reasoning. Nah, jadi di sini akan disediakan suatu statement, yaitu pada akhir pekan nanti, Dinda sudah mempersiapkan untuk melakukan liburan ke kota Yogyakarta. Nah, nanti setelah pulang dari liburan tersebut, Dinda akan membawakan oleh-oleh untuk keluarga dan beberapa teman dekatnya. Nah, terus di sini akan ada beberapa statement. Statement yang pertama, ayah Dinda akan dibelikan kemeja pendek dan kemeja panjang dengan motif batik masing-masing berjumlah 1 buah. Kemudian, statement yang kedua adalah karena ibu suka makanan-makanan manis, Dinda akan membelikan bakpia Jogja atau geplak Yogyakarta. Kemudian, yang ketiga, kedua sahabat Dinda itu masing-masing akan dibawakan gantungan kunci berbentuk candi dan masing-masing itu akan diberikan tas atau kemeja batik. Kemudian, statement yang keempat adalah pada hari kelima yang merupakan hari terakhir Dinda berkunjung ke Yogyakarta, dia membeli 3 kaos dengan ilustrasi Tugu Jogja dan beberapa piring atau gelas unik. Kemudian untuk statement yang terakhir, tidak lupa setelah Dinda mencicipi gudeg khas Yogyakarta, dia membeli beberapa makanan ringan untuk dibagikan kepada keluarganya yang lain. Nah, jadi ini ada suatu narasi bahwa Dinda itu akan melakukan liburan ke Yogyakarta. Terus di sini Dinda itu akan membelikan oleh-oleh dari Yogyakarta setelah pulang nanti gitu untuk keluarganya dan beberapa teman-teman dekatnya. Nah, di sini ada beberapa statement ya sobat, ada 5 statement yang mendukung skenario di atas gitu. Oke, kita akan masuk ke contoh soalnya gitu ya. Nah, di sini ada suatu statement nih.
salah satu sahabat Dinda akan mendapatkan tas dan kemeja batik. Apakah statement ini benar? Tidak dapat disimpulkan, simpulan benar, atau simpulan salah. Nah, jadi statement ini kita bisa tahu bahwa statement ini salah atau benar itu didasarkan pada skenario yang udah disampaikan pada narasi sebelumnya. Nah, salah satu tips lagi nih yang bisa Sobat Apta pakai ketika mengerjakan soal verbal logical reasoning adalah Sobat Apta itu bisa mulai dari membaca soalnya terlebih dahulu, kemudian baru membaca skimming dari narasinya, karena kan narasi yang disajikan itu cukup panjang. Takutnya kalau Sobat Apta terlalu fokus ke narasinya dan tidak fokus ke soalnya, malah nanti akan membuang-buang waktu, karena kan waktu untuk mengerjakan tes verbal logical reasoning ini sangat terbatas gitu ya. Jadi mungkin untuk mengakalinya, Sobat Apta bisa membaca soal terlebih dahulu, terus mencari informasi yang dibutuhkan di soal ke narasinya, kayak gitu ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke ilustrasi soal yang pertama ya. Di sini ada statement bahwa salah satu sahabat Dinda akan mendapatkan tas dan kemeja batik. Apakah ini benar? Oke, coba kita lihat narasinya. Jadi, di sini di narasinya itu disebutkan atau di skenario-nya disebutkan bahwa kedua sahabat Dinda itu masing-masing akan dibawakan gantungan kunci berbentuk candi dan masing-masing akan diberikan tas atau kemeja batik. Kalau di statement kan dia akan mendapatkan tas dan kemeja batik. Padahal kalau misalnya di skenario-nya atau di narasinya itu dia menggunakan atau. Berarti kalau atau itu hanya salah satu yang akan dibelikan antara tas atau kemeja batik. Sedangkan kalau dan itu dia merujuk dua-duanya harus dibeliin. Berarti setiap orang itu harus dapat tas dan kemeja batik. Kalau atau itu tiap orang bisa mendapatkan tas aja atau kemeja aja kayak gitu ya. Jadi karena di sini ada perbedaan makna yang disimpulan itu dan padahal aslinya di skenario itu atau, berarti jawaban yang benar adalah ya C, kesimpulan salah. Harusnya yang dan ini itu diganti dengan atau. Karena kalau di statement yang dan itu adalah gantungan kunci, berarti nanti masing-masing orang itu akan dapat gantungan kunci dan tas atau gantungan kunci dan kemeja batik kayak gitu. Jadi Sobat Apta harus jeli ya untuk mengidentifikasi tiap kata yang terdapat pada soal dan pada narasi. Nah, jadi kita coba cara menjawab soal yang berkaitan dengan verbal logical reasoning. Oke, mungkin kita akan masuk ke ilustrasi yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal lagi, masih dengan narasi yang sama. Nah, di hari ketiga liburannya ke kota Yogyakarta, Dinda mencoba membeli gudeg dan keripik-keripik khas Yogyakarta. Nah, apakah tidak dapat disimpulkan, atau kesimpulan benar, ataukah kesimpulan salah? Nah, coba kita lihat statementnya. Jadi untuk yang makan gudeg ini, dia ada di statement yang terakhir ya. Nah, di sini ada statement atau skenario, tidak lupa setelah Dina mencicipi gudeg khas Yogyakarta, dia membeli beberapa makanan ringan untuk dibagikan kepada keluarganya yang lain. Sebenarnya benar sih, dia akan membeli gudeg dan keripik-keripik khas Yogyakarta. Tapi di sini lihat, ada statement di hari ketiga. Padahal di statement yang ada di narasi itu tidak ada keterangan di hari keberapa dia mencicipi gudeg dan membeli makanan ringan kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya informasi ini tidak ada di dalam narasi soal, berarti kesimpulan yang ada di soal ini itu jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan karena kita kan nggak tahu kebenarannya itu kayak gimana. Soalnya kalau di statement yang ada di narasi, dia cuma bilang setelah mencicipi gudeg dia beli makanan atau beli keripik-keripik untuk keluarganya kayak gitu. Tapi tidak dijelaskan di hari keberapa si Dinda ini makan gudeg gitu. Jadi tidak dapat disimpulkan jawabannya. Oke, kalau Sobat Apta masih merasa kurang nih dengan contoh soal yang udah disampaikan sebelumnya, tenang aja karena di sini masih ada contoh soal yang akan disampaikan. Dan contoh soal ini itu masih merujuk pada narasi yang telah dibacakan sebelumnya ya. Nah, di sini Dinda membelikan bakpia Jogja untuk ibunya dan kemeja batik untuk ayahnya. Apakah statement ini benar atau enggak? Apakah dia tidak dapat disimpulkan? Atau kesimpulannya benar? Ataukah kesimpulannya salah? Nah, oke, kita coba lihat statement yang ada di soalnya. Nah, jadi di sini di narasinya itu disebutkan bahwa ayah Dinda akan dibelikan kemeja pendek dan panjang dengan motif batik masing-masing satu buah.
Berarti ayah Dinda ini pasti akan dibelikan kemeja batik, baik itu kemeja pendek atau kemeja panjang. Nah, kalau ibu itu akan dibelikan bakpia Jogja atau geplak karena ibu kan suka makan makanan manis gitu ya. Berarti untuk statement Dinda membelikan bakpia Jogja untuk ibunya berarti benar karena dia sesuai dengan statement yang terdapat pada narasi. Kemudian Dinda juga akan membelikan kemeja batik untuk ayahnya. Nah, di sini juga udah dijelaskan bahwa ayah Dinda itu akan dibelikan kemeja pendek dan panjang dengan motif batik. Berarti ayah Dinda itu akan dibelikan kemeja batik. Berarti untuk statement yang ada di soal itu telah sesuai dengan statement yang ada di narasi. Nah, berarti jawabannya itu adalah kesimpulan benar. Nah, jadi kayak gitu sobat cara menentukan uh, jawaban atau kesimpulan dari soal-soal mengenai verbal logical reasoning. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ketika Sobat Apta itu ingin menjawab pilihan yang tidak dapat disimpulkan, itu berarti nanti Sobat Apta akan menemukan statement yang ada di soal itu tidak ada di narasinya, tidak dijelaskan di narasinya gitu. Jadi kayak yang tadi tuh, yang di hari ketiga Dinda mencoba gudeg dan akan membelikan keripik. Padahal di statementnya cuma dijelaskan bahwa setelah Dinda makan gudeg, dia membeli keripik gitu. Tapi tidak dijelaskan harinya keberapa. Nah, kalau misalnya informasi-informasi yang ada di soal itu tidak ada di narasinya, berarti jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, kalau misal kesimpulan benar, itu berarti statement yang ada di soal itu ada di narasi dan emang benar kayak gitu. Kalau kesimpulan salah berarti sebenarnya statement yang ada di soal itu tuh ada kok di narasi, tapi statement yang ada di soal itu tidak sesuai gitu atau tidak benar, tidak sesuai seperti apa yang tertera di dalam narasi kayak gitu. Jadi itu keyword atau kunci yang bisa Sobat Apta gunakan ketika menjawab soal-soal yang berkaitan dengan verbal logical reasoning. Oke, seperti pada umumnya ya, bukan after school kalau kita ngasih materi, tapi kita tidak ngasih tips mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Jadi, di bagian ini itu akan disampaikan mengenai bagaimana sih tips mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan verbal logical reasoning. Nah, untuk tips yang pertama adalah baca setiap pertanyaan dengan cermat, kemudian baca informasi yang disajikan. Jadi, seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya ya, kita bisa membaca pertanyaannya terlebih dahulu dengan cermat, kemudian kita baru nih beralih ke narasi atau informasi yang disajikan di soalnya gitu. Jadi kita terbalik, baca soalnya dulu baru baca narasi, biar waktu yang dibutuhkan untuk memahami soal atau untuk menemukan jawabannya itu akan lebih singkat gitu, karena kita udah tahu nih keyword yang bakal kita cari itu tentang apa. Nah, kemudian untuk tips yang kedua adalah gunakan logika untuk menarik kesimpulan atau mengidentifikasi kelemahan dalam argumen. Dilarang untuk menggunakan asumsi pribadi. Jadi semua jawaban itu harus sesuai dengan pernyataan yang sudah disediakan di dalam soal. Nah, jadi yang kedua ini kita nggak boleh nih mengasumsikan pendapat kita pribadi. Misalnya ada suatu statement yang menurut kita kayaknya, loh ini tuh nggak logis, harusnya tuh kalau sesuai kenyataannya tuh kayak gini. Nah kayak gitu tuh kita nggak boleh. Kita nggak boleh menggunakan asumsi pribadi walaupun emang dirasa di soalnya itu kayak nggak logis atau nggak make sense gitu. Tapi tetap kita harus mengikuti alur yang tersedia di soalnya. Gimana statement soalnya kita ikuti pokoknya alurnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan asumsi pribadi. Nah kemudian untuk tips yang ketiga adalah mengidentifikasi struktur dari argumen atau pertanyaan yang diberikan. Fokus pada bagaimana informasi disajikan serta konsep atau ide bisa terhubung satu sama lain. Jadi kita harus mengidentifikasi struktur dari argumen atau pertanyaan yang diberikan. Kayak yang tadi tuh ada kata-kata mengenai dan serta atau. Nah, itu bedanya gimana? Jadi sobat apa harus tahu nih kalau dan itu kayak gimana, kalau atau itu kayak gimana. Kayak gitu. Jadi emang sobat apa harus mengetahui struktur atau argumen dari setiap pertanyaan atau pernyataan yang ada pada soal serta narasi yang disajikan untuk materi atau untuk tes verbal logical reasoning. Nah, ada warning nih sobat. Jadi apa sih warningnya? Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk tes TKD materi verbal logical reasoning itu hanya akan dikerjakan selama 18 menit dengan jumlah soal sebanyak 25 soal. Berarti dengan estimasi bahwa tiap-tiap soal itu pengerjaannya tidak sampai 1 menit.
Makanya manajemen waktu yang harus Sobat Apta gunakan ketika mengerjakan soal verbal legal reasoning itu sangat dibutuhkan. Makanya tadi sangat ditekankan bahwa Sobat Apta itu lebih baik untuk membaca dari soalnya terlebih dahulu, kemudian cross-check ke narasinya. Jangan baca narasinya lama-lama kayak gitu. Jadi kalau baca narasi cukup skimming aja, cari keywordnya dan sesuaikan dengan statement yang ada di soal. Kemudian jawab sesuai dengan apa pernyataan yang ada di narasi. Apakah dia kesimpulan salah, benar, atau tidak dapat disimpulkan. Jadi emang manajemen waktu dalam mengerjakan tes TKD, terutama untuk materi verbal, legal reasoning itu emang sangat dibutuhin banget.